Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi pada pagi hari ini, dan mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, hari ini saya akan sedikit menjelaskan sekaligus menjawab pertanyaan dari para jamaah tentang makna dan arti penting rezeki. Seringkali orang mereduksi atau mempersempit pengertian rezeki itu dengan pengertian harta benda atau sesuatu yang bersifat materi. Bahkan seringkali orang mengatakan tidak mendapat rezeki karena tidak mendapatkan uang. Padahal pengertian rezeki kalau kita runut di dalam kitab suci Al-Quran itu tidak sekedar uang, tidak sekedar harta benda, tidak sekedar materi, tetapi lebih banyak disampaikan oleh Allah sebagai sesuatu yang memberi manfaat, sesuatu yang bermanfaat, atau sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Kita ambil contoh yang paling sederhana. Oksigen yang kita hirup itu adalah bagian dari rezeki Allah yang diberikan oleh Allah dengan cuma-cuma, gratis, sehingga kita bisa menghirupnya dengan nyaman tanpa harus membayar. Air dan tanah itu bagian dari rezeki Allah yang diberikan oleh Allah untuk dimanfaatkan oleh manusia dengan kemanfaatan yang sebesar-besarnya. Fisik kita, pikiran kita, akal pikiran kita, semua itu adalah bagian dari rezeki Allah yang bisa kita manfaatkan. Bahkan ada hal-hal yang sifatnya spiritual yang tidak terlihat. Ketenangan batin itu bagian dari rezeki Allah, karena tidak semua orang punya ketenangan batin. Saya masih seringkali mengingatkan kepada para jamaah, Rasulullah itu menghadapi persoalan yang bertubi-tubi, beragam persoalan yang beliau hadapi, tetapi beliau diberi ketenangan untuk bisa memahami setiap persoalan dan mendapatkan solusi atas semua persoalan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, antara lain karena ketenangan beliau. Beliau punya sikap hilm dan anat, punya kesabaran dan ketenangan untuk menghadapi setiap persoalan yang harus dihadapi dalam semua aspek kehidupan. Dia punya masalah pribadi, punya masalah rumah tangga, dan punya masalah-masalah yang lain yang tidak pernah tidak terjadi di dalam hidupnya, dan beliau selalu berhadapan dengan setiap masalah dan selalu optimis, selalu bersikap optimis untuk bisa menyelesaikan semua permasalahan yang beliau hadapi. Dan tentu saja semua itu karena izin Allah, biidznillah, karena pertolongan Allah, dan karena tingkat keimanan beliau yang luar biasa, sehingga beliau itu memiliki kesabaran untuk melihat persoalan itu secara cermat dan mencari solusi yang paling tepat, karena ada keterkaitan dirinya dengan Allah yang selalu bersambung karena beliau selalu berzikir. Zikruhnya tentu saja luar biasa, dan kita tidak bisa membandingkan bagaimana Rasulullah itu berzikir dibandingkan dengan kita semua ini, terlalu jauh. Dan kita harus mencontoh bagaimana zikrullahnya Rasulullah itu menjadikan beliau tenang. Dan ini janji Allah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah dengan berzikir, dengan ingat Allah, hati ini akan tenang. Sekali lagi, rezeki itu jangan hanya dipahami secara sempit dengan sesuatu yang bersifat materi. Saya pernah ditanya itu, Pak Musil punya apa? Banyak.
Saya memang tidak punya rumah mewah, saya tidak punya jabatan yang membuat orang bisa iri, saya tidak punya kekayaan yang membuat orang terkagum-kagum. Tetapi alhamdulillah, saya merasa punya kekayaan batin, kekayaan spiritual, yang ini semua saya yakini dengan seyakin-yakinnya adalah bagian dari karunia Allah yang diberikan oleh Allah pada diri saya. Saya masih ingat betul ketika orang cemas menghadapi pandemi COVID-19, saya kok merasa tidak pernah serasa mereka yang resah dan gelisah sebegitu rupa, sehingga bahkan ada yang panik sebegitu rupa. Saya pernah melihat ambulan itu seliwer-seliwer dalam bahasa Jawa, lewat sering sekali di jalan-jalan membawa pasien yang katanya itu pasien COVID. Terus saya cuma melihat, kemudian saya mencoba untuk menenangkan diri. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apakah yang dibawa di ambulan itu sudah meninggal atau belum, saya tidak tahu. Tapi itu bagian dari cara Allah untuk mengingatkan saya. Jangan resah, jangan gelisah. Kamu pada suatu saat bisa jadi dibawa ambulan seperti itu. Tapi semua saya pasrahkan kepada Allah. Apapun yang terjadi dengan pandemi COVID-19 ini, saya hadapi dengan tenang, karena ada Allah yang selalu akan menolong diri kita kapanpun dan dimanapun kita berada. Dan perasaan selalu bersama dengan Allah itu yang membuat saya merasa tidak harus resah. Apalagi ketika mengingat apa yang disampaikan oleh Rasulullah kepada sahabatnya Abu Bakar, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Itu nasihat Rasulullah yang diabadikan di dalam kitab suci Al-Quran, yang tentu saja ketika kita renungkan dalam sekali maknanya. Kenapa kita harus bersedih? Karena Allah bersama kita. Allah yang akan menolong diri kita kapanpun dan dimanapun kita berada. Allah yang akan menolong kita ketika kita mendapatkan masalah apapun yang kita hadapi. Allah yang menolong kita ketika kita mendapatkan musibah, apapun musibah yang terjadi. Karena semua itu berasal dari Allah, kita kembalikan kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kejadian seperti yang sekarang ini itu betul-betul merupakan bagian dari takdir Allah. Saya ridho kok menerima takdir Allah. Adanya virus yang disebut oleh manusia dengan virus Corona 19 itu adalah makhluk Allah yang memang diciptakan oleh Allah melalui proses yang beragam. Tapi keadaan virus itu tidak perlu kita cemaskan. Bersama Allah kita bisa. Dan kata orang, semua orang punya imunitas yang berbeda. Ketika orang itu punya imunitas yang baik, insya Allah Anda selamatkan dari serangan virus apapun. Tapi saya lebih yakin, imunitas yang tertinggi adalah perlindungan yang datang dari Allah. Ketahanan yang paling kokoh pada diri manusia itu adalah ketika Allah menolong. Ketika Allah berkehendak untuk menolong, siapapun tidak bisa mengalahkannya. Itu yang saya yakinkan pada diri saya, dan membuat saya merasa nyaman, tenang, damai, dan tidak perlu resah dengan kejadian apapun. Dan itulah rezeki yang sering dilupakan orang. Saya pernah suatu saat tidak punya uang. Apakah saya harus resah dan gelisah? Tidak. Selalu ada rezeki yang disediakan oleh Allah untuk saya jemput. Ini cerita faktual ini. Pagi-pagi saya mau berangkat mengajar, saya tidak punya uang. Saya sengaja berjalan kaki untuk sampai ke kampus. Ya, jaraknya agak jauh memang antara rumah saya dengan kampus. Tidak perlu saya sampaikan ya, untuk jalan kaki itu bisa sampai hampir 1 jam lah gitu, kalau pelan-pelan. Tetapi saya tidak pernah merasa bahwa ada sesuatu yang sulit ketika saya harus berjalan kaki. Saya berjalan kaki.
Ketika saya berjalan, ada mobil berhenti, mobil berwarna biru, menandai dengan klakson. Dinding, kemudian membuka jendela. Yang buka jendela penumpangnya. Assalamualaikum Ustaz. Saya jawab, waalaikumsalam. Mau kemana? Mau ke kampus, mau kerja. Mari sama-sama. Kami juga mau ke kampus. Ternyata ada seorang wanita bersama suaminya, dan suaminya kenal juga dengan saya. Seorang wanita itu dosen salah satu fakultas di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Akhirnya saya naik mobil dan masih punya waktu saya, karena saya harus mengajar jam 9 dan saya berangkat jam 7. Saya ditanya dengan pertanyaan yang sederhana, maaf Ustaz, sudah makan belum? Saya katakan, alhamdulillah belum. Dia mengatakan, alhamdulillah, saya bersama-sama Ustaz untuk makan bersama. Ustaz jangan nolak, kita mampir dulu ke warung soto. Itu pengalaman yang luar biasa. Alhamdulillah saya makan soto bersama, dan itu banyak sekali pengalaman itu terjadi di dalam hidup saya. Jadi saya jalan kaki, dan saya sengaja berjalan kaki, dan pada saatnya saya tidak pernah cerita sama siapapun. Jadi saya berjalan, dan di tengah jalan bertemu dengan orang yang tidak sengaja saya temukan, dan saya juga tidak memberi apa-apa, dan dia juga tidak sengaja menemukan saya. Dan ada orang yang baik hati berhenti dengan mobilnya, mengantarkan saya, membersamai saya, dan mengajak saya makan soto. Alhamdulillah, ini rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya nggak punya uang, saya sampai kampus, saya mengajar, dan rezeki dari Allah muncul lagi. Setelah zuhur itu ada dosen Fakultas Ekonomi menemui saya. Ustaz, habis zuhur ada acara? Saya katakan tidak ada, saya tidak mengajar. Kalau begitu datang ke tempat dosen Fakultas Ekonomi, ada tasyakur. Tasyakur apa? Tasyakur kelahiran putrinya. Alhamdulillah, insya Allah saya akan datang ke sana. Tapi dengan dan saya tidak pernah minta apa-apa dan tidak berharap apa-apa. Diberi amplop tidak boleh menolak. Saat ini ucapan terima kasih dan tidak boleh ditolak. Alhamdulillah saya dapat uang, tidak perlu saya sebutkan jumlahnya berapa. Akhirnya saya bisa dapat uang tanpa saya harus mencari dengan susah payah. Itu rezeki dari Allah, dan saya yakin selalu ada solusi dalam setiap persoalan, dan semua datang dari Allah. Ketika kita bermohon kepada Allah, insya Allah Allah akan mengabulkan permohonan kita, karena Allah punya pertimbangan yang terbaik untuk memberikan yang terbaik pada diri kita, asal kita betul-betul serius memohon kepada Allah, karena Allah selalu memberikan kasih sayangnya kepada hambanya. Ini rezeki dari Allah yang luar biasa. Dari sikap sabar yang saya miliki, alhamdulillah Allah memberikan yang terbaik pada diri saya tanpa saya harus bersusah payah. Dan inilah ketenangan hidup yang selalu saya katakan sebagai rezeki yang luar biasa yang datang dari Allah, yang tidak semua orang memiliki. Tetapi alhamdulillah Allah memberikan karunia-Nya, saya bisa memilikinya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, sebagian besar manusia yang dikaruniai rezeki oleh Allah itu sulit untuk mensyukuri rezeki dari Allah kalau jumlahnya terlalu sedikit. Dan biasanya yang dikatakan sedikit itu berupa materi. Dia tidak sadar bahwa kesehatan badannya dan segala macam kesempatan yang diberikan Allah untuk mengais rezeki itu bagian dari rezeki Allah juga. Dan sekali lagi, rezeki itu adalah sesuatu yang bermanfaat. Semua hal yang bermanfaat, berdaya guna bagi setiap orang, bisa dimanfaatkan oleh setiap orang. Rezeki itu adalah anugerah, rezeki itu adalah karunia, rezeki itu adalah pemberian Allah untuk makhluknya. Rezeki merupakan semua hal yang bisa menunjang kelangsungan hidup manusia dan mengantarkan manusia untuk hidup yang lebih baik lagi,
dengan sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua itu tidak terbatas pada materi, apalagi harta benda yang seringkali diwujudkan dalam bentuk uang dan segala macam hal yang bisa dipandang sebagai sesuatu yang menyenangkan berupa materi-materi yang disebut harta benda itu. Para jamaah yang dirahmati Allah, saya ingat firman Allah yang terdapat di dalam surat Ar-Rum ayat 40. Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi khalaqakum tsumma razaqakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Hal min syurakaikum man yaf'alu min dzalikum min syai' subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Allah lah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rezeki, lalu mematikanmu, kemudian menghidupkan kamu kembali. Jadi Allah menegaskan, Allah yang menciptakanmu, memberimu rezeki, mematikanmu, dan kemudian menghidupkanmu kembali. Adakah di antara yang kamu sekutukan dengan Allah itu dapat berbuat demikian? Ini pertanyaan sekaligus teguran. Apa ada sesuatu yang bisa Anda harapkan selain Allah, yang bisa melakukan tindakan seperti itu, menciptakan, memberi rezeki, mematikan, dan menghidupkan? Maha suci Dia dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Jadi jangan pernah kita menganggap ada sesuatu yang lain yang bisa memberikan rezeki selain Allah. Kita diberi gaji oleh siapapun, itu bagian dari cara Allah memberinya lewat orang-orang yang beri gaji pada diri kita. Kita diberi fee, diberi hadiah, itu bagian dari rezeki Allah yang diberikan oleh Allah melalui orang yang beri hadiah. Saya selalu mengatakan, ketika saya memperoleh istri, itu bagian dari rezeki Allah yang diberikan oleh Allah melalui istri saya, yang terbuka pintu hatinya untuk menerima lamaran saya, dan mertua saya yang menyetujui lamaran saya. Saya punya anak, itu bagian dari rezeki Allah yang diberikan oleh Allah melalui kelahiran anak saya yang betul-betul lahir karena izin Allah. Saya mendapatkan pekerjaan menjadi dosen, itu bagian dari rezeki Allah yang diberikan oleh Allah melalui proses yang membuat saya diterima untuk menjadi dosen di perguruan tinggi di mana saya mengajar. Saya mendapatkan laptop ini bagian dari rezeki Allah yang saya dapatkan melalui orang yang membuat dan menjual laptop ini, dan kemudian saya beli dengan harga yang bisa saya bayar dengan uang yang saya dapatkan dari rezeki yang diberikan oleh Allah melalui siapapun, dimanapun dan kapanpun. Sekali lagi, memang ada dua macam rezeki yang diberikan oleh Allah, yang disebut rezeki yang bersifat kasbiyah dan rezeki yang bersifat bahbiyah. Rezeki yang bersifat kasbi itu adalah rezeki yang diperoleh dengan cara berusaha, dengan cara bekerja, dan biasanya itu berkaitan dengan harta di dunia. Dan rezeki yang pertama ini tidak Allah berikan berdasarkan kualitas keimanan seseorang. Siapapun bisa melaksanakan tindakan untuk berusaha mendapatkannya. Sehingga banyak orang kafir yang mendapatkannya. Saya pernah ditanya itu, kenapa orang-orang kafir pada kaya? Ya mereka bekerja untuk mendapatkan kekayaan itu. Kenapa orang kafir itu mendapatkan ilmu yang tinggi? Ya karena mereka bekerja, berusaha, berupaya untuk mendapatkannya dengan belajar dan belajar. Kenapa orang kafir bisa menjadi presiden, bisa menjadi perdana menteri, bisa menjadi gubernur, dan yang lain-lain? Ya mereka berusaha untuk mendapatkannya. Itu perlahan dunia. Dan sifatnya kasbiyah, diupayakan. Rezeki kasbi itu berasal dari sifat Rahman atau pemberian Allah yang maha pengasih dan maha penyayang itu. Dan itulah yang saya katakan, kenapa Allah tidak melihat tingkat keimanan seorang untuk memberikan rezeki itu. Bahkan orang yang sangat kufur, sangat ingkar kepada Allah pun mendapatkannya. Yang pada akhirnya Allah tidak menilai hambanya berdasarkan harta mereka, karena yang terpenting adalah bagaimana mereka itu mendapatkannya dan menggunakannya. Ada orang yang mendapatkan harta itu dengan cara korupsi, ya dapat, karena upaya korupsinya mendapatkan harta.
dan bahkan digunakan untuk sesuatu yang haram, ya bisa. Karena itu bagian dari cara Allah untuk membiarkan mereka untuk mendapatkan sesuatu dengan upaya mereka. Saya masih ingat juga dengan sebuah hadis yang dinyatakan oleh Imam At-Tirmidzi dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, yang dinyatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Lau kanatid dunya tazinu indallahi janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha syarbata ma." Sekiranya bobot kenikmatan dunia di sisi Allah itu seberat sayap nyamuk, maka dia tidak akan memberi minum pada orang kafir meski hanya seteguk air. Artinya apa? Orang kafir pun diberi karena rezeki Allah itu melimpah. Sehingga orang kafir dapat rezeki, bagian dari rezeki Allah yang bisa diperoleh dengan usahanya. Sehingga upaya apapun yang dilakukan oleh orang kafir itu akan bisa memberikan kemanfaatan bagi orang kafir itu karena mendapatkan rezeki yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya seringkali ditanya itu, kenapa orang-orang komunis itu mendapatkan harta yang lebih banyak dari orang-orang Islam? Ya, mereka berusaha untuk mendapatkannya dengan cara mereka punya etos kerja yang luar biasa, sehingga mereka mendapatkan yang luar biasa lebih banyak dari apa yang didapatkan oleh orang-orang Islam yang etos kerjanya mungkin lebih buruk daripada orang-orang komunis itu. Saya tidak tahu persis bagaimana mereka itu mendapatkannya, tetapi upaya setiap orang untuk mendapatkan rezeki itu akan bisa memberi kemungkinan kepada orang itu untuk mendapatkan rezeki dari Allah. Sehingga banyak orang kaya yang mendapatkan kayanya karena ada upaya untuk mendapatkannya, tetapi orang yang tidak mendapatkannya dengan upaya mereka, ya kekayaan tidak akan pernah mereka dapatkan. Jadi kaya miskin itu tidak terkait dengan keimanan seseorang, tetapi terkait dengan upaya mereka untuk mendapatkan sesuatu yang memang disediakan oleh Allah untuk mereka. Saya pernah punya dosen itu orang Buddha, orang Kristen Protestan, orang Kristen Maronit, orang Katolik, dan pintar-pintar karena mereka memang belajar untuk mengejar ilmu yang mereka pelajari, sehingga pengetahuan mereka tentang ilmu yang mereka pelajari luar biasa. Saya pernah kenal dengan seorang dosen dari Kanada yang penguasaan bahasanya luar biasa, bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Ibrani, dan bisa bahasa-bahasa lain. Yang kata dia itu ada 6 bahasa yang dia pelajari, yang kemudian dia bisa membaca dan menulis dengan bahasa-bahasa itu. Dan dia bisa berbicara dengan beberapa bahasa yang mereka, orang-orang barat itu, belajar dengan sungguh-sungguh, termasuk dosen saya itu belajar dengan sungguh-sungguh dan mereka mendapatkannya. Nah, ini yang disebut rezeki kasbi. Yang kedua, ada rezeki yang disebut rezeki wahbi, yaitu rezeki yang seringkali datang dari arah yang tidak diduga-duga, yang dalam bahasa Al-Quran disebut min khaitul yahtasib. Nah, berbeda dengan rezeki kasbi, ya. Rezeki wahbi ini berasal dari sifat rahim atau kasih sayang Allah yang lebih tinggi nilainya. Jadi rezeki ini itu tidak berasal dari sifat rahman, tapi rahim Allah, kasih sayang dari Allah yang nilainya lebih tinggi daripada rahmannya Allah. Sifat rahman Allah itu mewujud menjadi kasih sayang untuk siapapun namanya. Sifat rahim Allah mewujud menjadi kasih sayang kepada Allah, dari Allah kepada orang yang sangat dicintainya. Nah, ada orang yang memang tidak dicintai Allah, tetapi Allah memberikan peluang pada mereka untuk mendapatkan rezeki, termasuk orang kafir. Karena Allah masih punya sifat rahman, tapi Allah juga punya sifat rahim, dan sifat rahimnya itu mewujud menjadi kasih sayang Allah kepada orang-orang yang dicintai olehnya. Rezeki ini Allah turunkan dengan melihat keimanan dan ketakwaan hambanya. Akan sering datang tanpa jeripaya, karena apa? Begitu saja mengalir untuk diperoleh orang-orang. Dan itu yang saya sampaikan. Saya bukan mengatakan saya orang yang bertakwa, tetapi saya yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah akan berikan rezeki kepada saya dengan takdirnya. Maka ketika saya tidak punya uang, ya sudah, saya terima. Saya tidak harus naik mobil, saya tidak harus naik bis, karena apa? Nggak punya uang, saya berjalan. Mudah-mudahan dengan jalan kaki saya sampai kampus. Ternyata sampai juga. Ya, waktu itu kampus UMI masih ada 2.
kampus 1 dan kampus terpadu. Kampus 1 itu ada di Wirabrajan, kampus terpadu ada di Ring Road Barat, di daerah Ngebel, Kasihan. Nah, saya waktu itu mencoba untuk merenung, kenapa sebegitu rupa saya mau berjalan kaki untuk mencapai tempat yang sangat jauh. Saya merenung dan saya tertawa sendiri. Itulah ketika kita itu yakin bahwa Allah akan memberikan sesuatu, Allah akan memberikan sesuatu yang terbaik pada diri kita kalau kita mau bermohon kepadanya. Saya berdoa, ya Allah, berikan yang terbaik untukku. Saya terima kenyataan ini. Meskipun saya harus jalan kaki, mudah-mudahan saya bisa sampai ke tempat di mana saya menuju. Ternyata sebelum saya menuju ke sana, di jalan ketemu dengan teman saya, dosen fakultas tertentu di Universitas Muhammadiyah bersama suaminya, dan mengajak saya bersama-sama. Kan tidak hanya mengantarkan saya sampai ke kampus, tapi mengajak sarapan. Di siang hari ada dosen fakultas ekonomi ngajak acara syukuran, dan saya bisa makan siang gratis dan mendapatkan uang di amplop yang disediakan oleh orang yang mengadakan acara syukuran atau tasyakur itu. Dan ini semua tidak pernah terbayangkan dalam diri saya. Inilah yang saya katakan rezeki wahyu. Dan inilah yang selalu saya sampaikan. Ayat Al-Quran yang ada dalam surat At-Talaq ayat 2 sampai ayat 3. Saya potong saja ayatnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapapun yang bertakwa kepada Allah, dia akan memberinya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, saya Allah akan mencukupkan keperluannya. Dan saya katakan, saya hanya ingin mewujudkan ketakwaan kepada Allah itu dengan harapan mudah-mudahan Allah akan memberikan yang terbaik bagi diri saya, termasuk memberi solusi atas semua persoalan yang saya hadapi dan memberikan rezeki yang saya sendiri tidak pernah menduga. Dan pada saatnya sikap tawakal itu saya coba untuk saya jadikan sebagai benteng bagi diri saya untuk mendapatkan sesuatu yang terbaik dari Allah. Dan dengan sikap tawakal saya, Allah akan mencukupkan semua keperluan saya dimanapun dan kapanpun saya berada. Jadi selalu saya katakan, di samping upaya-upaya optimal yang kita lakukan untuk mendapatkan sesuatu yang disediakan Allah, mari kita bangun ketakwaan yang sebaik-baiknya, yang harus selalu kita tingkatkan. Karena rezeki itu datang karena kita selalu berupaya mendapatkannya, dan ketakwaan itulah yang kemudian jadi bekal tertinggi bagi diri kita untuk mendapatkan rezeki yang terbaik dari Allah. Rezeki datang karena kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala pemberiannya yang selama ini diberikan oleh Allah. Jadi saya tidak pernah menyesali apa yang saya dapatkan. Dan itulah yang selalu saya katakan oleh siapapun. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Itulah yang difirmankan oleh Allah di dalam surat Ibrahim ayat 7. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, ini pasti Allah akan menambah nikmat padamu. Allah sudah memaklumkan, Allah sudah mengumumkan, Allah sudah menyatakan. Dan ketika Tuhanmu menyatakan la in syakartum la azidannakum, ini janji Allah yang pasti akan dipenuhi. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Allah akan memberikan sesuatu yang terbaik bagi diri kita. Dan pada saatnya kalau kamu bersikap kufur, sebaliknya Allah akan berikan azab pada diri kita. Karena sesungguhnya Allah itu sangat pedih. Ini pernyataan Allah sendiri. Dan sebagai orang Islam, mari kita mencoba untuk hidup itu dengan sikap syukur terhadap nikmat Allah itu. Dan jangan pernah kita tidak mensyukuri nikmat Allah. Sekecil apapun nikmat Allah yang diberikan oleh Allah pada diri kita, mari kita syukuri. Karena tidak semua orang bisa mendapatkan nikmat Allah yang diberikan oleh Allah pada setiap orang, termasuk diri kita. Sebagai muslim, hendaknya kita bisa lebih bersyukur karena Allah telah memberikan rezeki pada diri kita yang seringkali bahkan kita abaikan atau bahkan terlupakan. Antara lain yang saya katakan, rezeki berupa keimanan. Tidak semua orang diberi anugerah untuk mengimani apa yang harus diimani. Tidak semua manusia terlahir dalam keluarga yang membuat orang itu menjadi orang yang beriman. Rezeki berupa keimanan itu luar biasa. Dan tentu saja itu tidak hanya diperoleh dengan cara yang sederhana. Karena betapapun upaya orang untuk selalu menjadikan dirinya beriman, itu tidak semuanya akan memperoleh sesuatu yang terbaik, kecuali ketika Allah
mengizinkannya. Allah mungkin akan memberikan harta yang banyak pada orang-orang kafir dan bahkan kekayaan yang luar biasa pada seorang. Tapi Allah bisa saja mencegah hidayah untuk masuk ke dalam hati orang-orang kafir. Dan itulah kerugian yang besar bagi mereka. Dia tidak akan mendapatkan sesuatu yang sangat tinggi nilainya karena tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Dia mungkin akan mendapatkan bahagian hidup di dunia, tetapi bukan di akhirat. Allah berfirman di dalam surat Al-An'am, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman, dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi iman itu adalah anugerah yang luar biasa. Termasuk kesehatan kita. Akan Rasulullah mengatakan, "Ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh." Dua kenikmatan yang sering diabaikan oleh manusia, dan manusia itu terperdaya dengan keduanya, itu nikmat sehat dan nikmat luang waktu. Ini yang sering kali diabaikan. Bahkan Rasulullah itu selalu berdoa dengan doa-doa agar Allah memberikan peluang dan betul-betul diberi kesehatan oleh Allah. Dalam doanya antara lain ketika bicara tentang kesehatan, Allah itu berdoa, Allah itu mengajarkan kepada Rasulullah untuk berdoa, dan Rasulullah kemudian melafalkan doanya, "Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqam." Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari penyakit belang, gila, dan penyakit kusta serta sejelek-jelek penyakit. Termasuk penyakit yang terjadi akibat virus yang disebut Corona 19 itu. Mari kita mencoba berdoa kepada Allah untuk berlindung dari kemungkinan kita itu terserang penyakit sebagai akibat dari virus yang disebut Corona 19 itu. Dan atas ini Allah, insya Allah kita akan dapatkan perlindungan yang terbaik dari Allah, dan Allah akan selalu melindungi hamba-hambanya yang memang layak untuk mendapatkan perlindungan darinya. Jadi yang kedua, bagaimana kesehatan dan peluang untuk melakukan sesuatu, untuk peluang waktu itu kita sadari itu bagian dari rezeki Allah. Yang ketiga, kecukupan rezeki. Kita bisa menikmati hidup dengan bersyukur, termasuk rezeki yang tidak ternilai. Menikmati hidup dengan bersyukur itu adalah rezeki yang luar biasa. Itu yang namanya kekayaan batin. Kita bisa hidup dengan menyantap makanan yang sederhana, tetapi kadang-kadang kita itu tidak bisa bersyukur karena kita hanya makan sesuatu yang sederhana. Kita tidak pernah merasa nyaman karena hanya makan makanan yang sederhana. Rezeki sekali lagi memang tidak terbatas pada makanan dan minuman, tetapi segala hal yang bermanfaat bagi siapapun, termasuk diri kita. Makanan itu adalah rezeki Allah, minuman rezeki, pakaian rezeki Allah. Tapi rezeki yang paling utama adalah pertolongan Allah yang diberikan Allah sehingga kita bisa mendapatkan hidayah dan taufiknya. Itu yang luar biasa. Termasuk ketika Allah menutup aib kita, kita itu banyak punya aib tuh. Banyak aib kita itu. Setiap manusia pasti punya aib yang hanya dirinya dan Allah saja yang tahu betul. Dan itu mudah bagi Allah. Tentu sangat mudah bagi Allah untuk memperlihatkan aib kita di hadapan semua orang. Tapi dengan sifat rahimnya Allah lebih memilih untuk menutup aib kita. Dan inilah rezeki yang indah sekali. Saya yakin saya punya aib yang luar biasa, tapi Allah banyak menutup aib saya sehingga orang tidak melihat aib saya. Dan bisa saja kita itu dapatkan maghfirah dari Allah. Dan ini rezeki dari Allah. Sifat Maha Pengampun Allah. Dan ampun dari Allah itu adalah rezeki yang luar biasa yang datang dari Allah. Kemampuan kita untuk bertaubat itu adalah peluang yang diberikan oleh Allah untuk memberikan yang terbaik dari kita. Ketika kita pernah berbuat tidak baik dan kemudian bertaubat, ini rezeki yang luar biasa karena ini bagian dari hidayah Allah yang diberikan oleh Allah. Sehingga ketika Allah memberikan maghfirah, ampunan kepada kita karena kita bertaubat dengan taubatan nasuha, itu adalah rezeki yang luar biasa dan ini sering kita lupakan. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi jangan pernah melupakan rezeki Allah yang datang dari Allah berupa apapun, baik yang berupa materi maupun yang jika Anda menghitung nikmat Allah, nggak pernah, nggak bisa menghitungnya. Innallaha laghafurur rahim. Sungguh Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
dan Allah akan mengampuni semua dosa kita, dan ampunan itu adalah rezeki yang luar biasa dari Allah. Kasih sayang Allah itu adalah rezeki yang luar biasa yang tidak semua orang mendapatkan kasih sayang yang optimal dari Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan sepenuhnya kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan rezeki yang terbaik untuk kita, dan kita bisa menggunakan rezeki yang telah diberikan Allah pada diri kita untuk bersyukur, dan dengan sikap syukur kita mudah-mudahan Allah selalu berkenan memberikan tambahan rezeki pada diri kita, termasuk tambahan manfaat atas rezeki yang telah diberikan oleh Allah pada diri kita. Amin ya mujibas sa'ilin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.